Dulu saya mengira masalah terbesar dalam bisnis adalah tidak punya pelanggan. Ternyata saya salah. Pelanggan datang, pesanan mulai masuk, uang mulai berputar. Tapi justru disitulah saya mulai membuat keputusan yang nantinya akan menghantui saya bertahun-tahun, 20 tahun. Karena ternyata tidak semua uang yang masuk adalah uang yang bisa kita miliki. Akhirnya usaha konveksi kecil-kecilan saya pilih dan saya jalankan. Dan mulai dikenal beberapa teman dan kenalan. Pesanan pertama akhirnya datang. Tidak besar memang, hanya beberapa lusin untuk sebuah komunitas lokal. Tapi bagi saya waktu itu rasanya seperti memenangkan tender miliaran rupiah. Saya masih ingat perasaan ketika menerima uang muka pertama. Ada kebanggaan yang sulit dijelaskan. Selama ini saya hanya membayangkan punya usaha. Sekarang uang benar-benar mulai masuk ke rekening. Saya mulai membeli bahan kain, mencari tukang jahit tambahan, dan mengatur produksi seadanya. Saat pesanan selesai dan pelanggan puas, kepercayaan diri saya langsung melonjak. Rasanya semua berjalan sesuai rencana. Beberapa minggu kemudian order berikutnya datang, lalu datang lagi dan lagi. Tidak setiap hari memang, tetapi cukup membuat saya merasa usaha ini sedang menuju arah yang benar. Setiap kali ada transfer masuk, saya merasa semakin dekat dengan kehidupan yang saya impikan. Saya mulai membayangkan omset yang lebih besar. Saya mulai menghitung-hitung keuntungan yang bahkan belum benar-benar saya pegang. Dan tanpa sadar, saya mulai jatuh ke dalam jebakan yang sering dialami banyak pengusaha pemula. Saya terlalu fokus pada uang yang masuk. Saya tidak memperhatikan uang yang keluar. Saya melihat rekening bertambah dan langsung merasa bisnis berkembang. Padahal kenyataannya sebagian besar uang itu sebenarnya sudah memiliki tujuan. Ada yang harus dibayarkan untuk bahan baku, ada yang untuk ongkos jahit, ada yang untuk biaya pengiriman, ada juga yang untuk kebutuhan operasional berikutnya. Tapi waktu itu saya belum memahami konsep arus kas. Yang saya lihat hanya satu hal, saldo rekening naik, dan itu membuat saya merasa lebih hebat daripada kondisi yang sebenarnya. Sampai suatu hari ada kesempatan yang menurut saya sangat menarik. Seorang kenalan menawarkan proyek seragam dalam jumlah yang cukup besar. Nilainya jauh di atas pesanan yang biasa saya kerjakan. Kalau proyek itu berhasil, keuntungan yang didapat juga jauh lebih besar. Masalahnya sederhana. Saya tidak punya cukup modal untuk membeli seluruh bahan baku yang dibutuhkan. Saat itulah saya mulai mencari cara mendapatkan tambahan dana. Awalnya saya mencoba meminjam ke keluarga, tapi jumlahnya tidak cukup. Saya mencoba mengatur ulang keuangan usaha, tetapi waktunya yang terlalu mepet. Lalu muncullah satu solusi yang terlihat sangat masuk akal. Sebuah lembaga pembiayaan swasta menawarkan pinjaman modal. Prosesnya cepat, persyaratannya mudah, tidak banyak pertanyaan. Yang paling menarik adalah kalimat yang mereka gunakan, angsuran ringan. Saya masih ingat betul kata-kata itu, ringan. Seolah tidak ada resiko, seolah tidak ada beban. Saat petugas menjelaskan nominal cicilan per bulan, saya langsung berpikir, ini kecil, keuntungan proyek saja jauh lebih besar. Saya bahkan tidak terlalu memperhatikan total bunga yang harus dibayar. Saya tidak menghitung skenario terburuk. Saya tidak bertanya apa yang terjadi kalau pembayaran pelanggan terlambat. Saya hanya fokus pada satu hal. Saya ingin mengambil peluang itu secepat mungkin. Dan hari ketika dana pinjaman masuk rekening, saya merasa seperti mendapatkan amunisi baru. Saya merasa lebih kuat,
lebih siap berkembang, lebih siap menjadi pengusaha yang sesungguhnya. Padahal kalau dipikir sekarang, hari itu sebenarnya adalah hari pertama saya mengundang hutang masuk dalam kehidupan saya secara resmi. Dan yang lebih berbahaya, saya menyambutnya dengan senyuman. Proyek berjalan, produksi berjalan, beberapa minggu terasa sangat sibuk. Tukang jahit bekerja lebih lama, telepon pelanggan semakin sering masuk, aktivitas usaha terlihat hidup. Dari luar semuanya tampak seperti kisah sukses yang sedang tumbuh. Bahkan orang-orang di sekitar mulai mengatakan usaha saya berkembang pesat. Dan jujur saja, saya menikmati pujian itu. Saya merasa keputusan mengambil pinjaman adalah keputusan yang tepat. Saya merasa sudah selangkah lebih maju dibanding sebelumnya. Namun perlahan-lahan kenyataannya mulai menunjukkan wajah aslinya. Tagihan bahan baku jatuh tempo. Pembayaran tukang jahit harus dilakukan. Biaya operasional terus berjalan. Sementara sebagian pelanggan ternyata tidak membayar secepat yang saya bayangkan. Ada yang meminta tempo tambahan, ada yang menunda pelunasan, ada yang sulit dihubungi, dan di saat yang sama, cicilan pinjaman tetap berjalan sesuai jadwal. Bank tidak peduli pelanggan saya sudah bayar atau belum. Tanggal jatuh tempo tetap tanggal jatuh tempo. Untuk pertama kalinya saya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Rekening masih berisi uang, tetapi saya tidak merasa tenang. Ada rasa khawatir setiap kali melihat kalender. Ada rasa cemas setiap kali telepon berbunyi. Saya mulai sadar bahwa uang yang terlihat banyak di rekening belum tentu benar-benar menjadi milik saya. Sebagian adalah hak supplier, sebagian adalah hak pekerja, dan sebagian lagi sudah menjadi hak bank. Dan untuk pertama kalinya, saya mulai memahami bahwa omset yang besar tidak selalu berarti kondisi keuangan yang sehat. Sayangnya pemahaman itu datang sedikit terlambat. Suatu pagi telepon saya berbunyi, nomor yang tidak saya kenal. Awalnya saya mengabaikan. Tidak lama kemudian telepon itu masuk lagi. Ketika saya angkat, suara di seberang terdengar sopan, ramah bahkan. Mereka hanya mengingatkan bahwa tanggal pembayaran angsuran sudah dekat. Tidak ada ancaman, tidak ada tekanan, tapi entah kenapa setelah telepon itu berakhir, perasaan saya berubah. Untuk pertama kalinya saya sadar bahwa mulai hari itu ada kewajiban yang akan terus datang setiap bulan. Mau usaha ramai atau sepi, mau pelanggan bayar tepat waktu atau tidak, mau kondisi ekonomi bagus atau buruk, cicilan tetap harus dibayar. Dan malam itu saya duduk sendiri cukup lama. Saya membuka catatan pengeluaran, saya menghitung pemasukan, dan saya mencoba meyakinkan diri bahwa semuanya masih aman, bahwa semuanya masih terkendali. Tapi jauh di dalam hati, ada suara kecil yang mulai bertanya, bagaimana kalau bulan depan tidak sebaik bulan ini? Bagaimana kalau pelanggan menunda pembayaran? Bagaimana kalau pesanan berkurang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepala saya. Saya belum tahu bahwa beberapa bulan ke depan pertanyaan itu akan berubah menjadi kenyataan. Dan saya belum tahu bahwa pinjaman yang awalnya terlihat ringan ternyata akan menjadi pintu masuk menuju lingkaran hutang yang jauh lebih besar. Lingkaran yang membuat saya menghabiskan bertahun-tahun berikutnya untuk berusaha keluar. Kalau ada satu pelajaran yang saya petik, pelajaran itu sederhana. Jangan pernah mengambil hutang hanya karena terlihat ringan. Yang harus dihitung bukan besar kecilnya cicilan. Yang harus dihitung adalah kemampuan arus kas untuk membayarnya dalam kondisi terbaik maupun kondisi terburuk. Karena hutang yang terlihat kecil hari ini bisa berubah menjadi beban besar ketika bisnis mulai terganggu.
Dan kesalahan terbesar saya waktu itu bukan meminjam uang. Kesalahan terbesar saya adalah merasa terlalu percaya diri bahwa masa depan pasti berjalan sesuai rencana. Padahal hidup tidak pernah memberi jaminan seperti itu. Di episode selanjutnya saya akan menceritakan bagaimana satu proyek besar yang saya harapkan menjadi jalan menuju keuntungan justru menjadi awal kekacauan cash flow yang sesungguhnya.